Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Syaifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam beserta teman-teman kelas 5C yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai Economic Value of Time. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama adalah Dwi Rahayu dengan NIM 63030190096. Yang kedua adalah saya sendiri, Cindy Wahyu Chandra Agustin, NIM 63030190082. Dan yang terakhir adalah Valencia Sucieta Ningrum, NIM 63030190109. Baik, langsung saja pada pemaparan materi yang akan dimulai oleh pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu dari kelompok 5 NIM 096. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang kritik atas time value of money. Dalam ekonomi konvensional, time value of money didefinisikan sebagai dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today be invested to get a return. Bagi ekonom konvensional ada dua hal yang menjadi alasan intuitif mereka akan konsep value of money. Yang pertama ada presence of inflation. Katakanlah tingkat inflasi 10% per tahun. Seseorang dapat membeli 10 potong pisang goreng hari ini dengan membayar sejumlah 10.000. Namun bila ia membelinya tahun depan dengan sejumlah uang yang sama yaitu 10.000, ia hanya dapat membeli 9 pisang goreng. Oleh karena itu, ia akan menerima kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi. Yang kedua ada preference present consumption to future consumption. Bagi umumnya individu, present consumption lebih disukai daripada future consumption. Katakanlah tingkat inflasi ini nihil, sehingga dengan uang 10.000 seorang dapat membeli 10 pisang goreng hari ini maupun tahun depan. Dari argumen yang pertama tidak diterima karena tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan keadaan deflasi. Bila keberadaan inflasi menjadi alasan adanya time value of money, seharusnya keberadaan deflasi menjadi alasan adanya negative time value of money. Argumen yang kedua akan dijelaskan dalam bagian berikutnya dengan berbagai skenarionya. Yang pertama ada ketidakpastian return. Sebenarnya dalam ekonomi konvensional penerapan time value of money tidak senaif yang dibayangkan. Misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian retur yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian retur ini dimasukkan, ekonom konvensional menyebut kompensasinya sebagai discount rate. Jadi istilah discount rate lebih bersifat umum dibandingkan istilah interest rate. Dalam ekonomi syariah, penggunaan sejenis discount rate dalam menentukan harga muajal atau bayar tangguh dapat digunakan. Hal ini dapat dibenarkan karena yang pertama, jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan economic value added atau nilai tambah ekonomis. Yang kedua, tertahannya hak si penjual atau uang pembayaran yang telah melaksanakan kewajiban atau menyerahkan barang jasa sehingga ia tidak dapat melakukan kewajibannya kepada pihak lain. Skenario yang kedua adalah current good and future good.
Perilaku orang untuk melakukan konsumsi saat ini dipengaruhi oleh harapannya di masa depan. Meminjam akan memungkinkan seseorang meningkatkan konsumsi saat ini dengan harga yang harus dibayar di kemudian hari. Perilaku konsumsi yang melibatkan lebih dari satu periode waktu ini disebut intertemporal consumption pattern. Pada periode waktu dapat berarti suatu saat, suatu jam, suatu hari, suatu bulan, dan seterusnya. Jika konsumsi diukur dalam satuan uang seperti rupiah atau dolar dan lainnya, kita harus ingat bahwa 1 rupiah atau 1 dolar adalah unit of account dari sejumlah komoditif real. Yang ketiga yaitu intemporal budget time, yaitu perilaku konsumsi seseorang dengan melibatkan lebih dari satu periode waktu. Yang keempat, the deriving demand of current consumption, yaitu permintaan seseorang atas suatu barang konsumsi yang akan dikonsumsi pada saat sekarang. Yang kelima, deriving demand for future consumption, yaitu permintaan seseorang atas suatu barang yang akan dikonsumsi pada saat yang akan datang. Selanjutnya ada yang ke-6, ada change in endowment point and its effect on demand, yaitu perubahan titik endowment adalah ditentukan oleh besarnya current income dan besarnya future income. Yang selanjutnya 8, change in counter income, yaitu berubahnya pendapatan seseorang saat ini akan menentukan perubahan tingkat permintaannya. Yang terakhir, change in future income, yaitu perubahan pendapat seseorang pada masa yang akan datang akan menentukan perubahan tingkat permintaannya. Uang di dalam Islam bukanlah modal uang sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai. Dan uang bukan barang dagangan. Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit. Di dalam Islam tidak dikenal konsep time value of money. Teori time value of money merupakan kekeliruan karena diambil dari ilmu teori pertumbuhan penduduk atau populasi, bukan dari ilmu keuangan. Dalam menghitung pertumbuhan penduduk digunakan rumus sebagai berikut, yaitu PT sama dengan PO dikali 1 plus G. Rumus ini diadopsi begitu saja sebagai teori bunga majemuk menjadi FV sama dengan PV dikali 1 plus I. Jadi jika nilai mendatang uang atau future value of money dianalogikan dengan jumlah populasi tahun pertama, nilai kini uang atau present value of money dianalogikan dengan jumlah populasi ke-0. Baik, kemudian saya Cindy Wahyu Chandra NIM 082 sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai perubahan pada endowment point dan dampaknya terhadap permintaan. Endowment point ini ditentukan oleh seberapa besar pendapatan saat ini atau current income dan juga seberapa besar pendapatan di masa depan atau future income. Oleh karena itu, setiap perubahan yang terjadi pada pendapatan saat ini atau setiap perubahan pendapatan di masa depan atau juga setiap perubahan pendapatan saat ini dan juga di masa depan akan mengubah endowment point. Dijelaskan bahwa dari endowment point inilah yang dapat menentukan garis anggaran atau budget line. Dan dari budget line itulah akan didapatkan titik konsumsi yang optimal. Karena kurva permintaan diturunkan dari titik-titik optimal pada budget line tersebut, maka setiap perubahan endowment point itu akan mengubah kurva permintaan. Selanjutnya yaitu yang pertama, perubahan dalam current income. Contoh dari kasus ini yaitu
Ketika endowment point Hafiz sebesar 1000 kg beras saat ini dan 1000 kg beras tahun depan, secara grafis ini akan digrafikan oleh titik Y kurung buka 1000, 1000. Kemudian, satu-satunya pedagang beras di daerah itu adalah Bari. Berdasarkan pengalamannya dalam berdagang beras, Bari ini menawarkan beras kepada Hafiz dengan rasio PT atau PO sama dengan 1,25. Dengan rasio ini, kita dapat menggambar budget line Hafiz, yaitu titik optimal bagi Hafiz terjadi pada titik O atau 800,1250, yaitu pola konsumsi optimal baginya adalah mengonsumsi 800 kg beras tahun ini dan juga mengonsumsi 1250 kg beras di tahun depan. Kemudian, katakanlah ketika Hafiz mendapatkan warisan pada tahun ini sebesar 500 kg beras, maka artinya pendapatan saat ini menjadi 1.500 kg beras. Secara grafis, kenaikan current income ini diakibatkan oleh warisan telah mengubah endowment point Hafiz dari titik Y 1000,1000 menjadi Y 1500,1000 dengan rasio 1,25. Maka kita akan dapat menggambarkan budget line baru dengan menggeser budget line lama ke kanan sampai melalui titik endowment point baru, yang akan digambarkan pada grafik di slide selanjutnya. Nah, berikut ini merupakan tabel dan juga grafik pada perubahan endowment point yang terjadi karena peningkatan current income. Menurut Sukirno 1994, barang normal atau normal good merupakan barang yang mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Sedangkan given good merupakan barang yang ketika pendapatan naik, maka permintaan dari barang tersebut akan semakin sedikit, atau the more income the less quantity demanded. Kemudian, jika bagi Hafiz future goods adalah given good, maka titik optimal dapat terjadi pada titik O. Kemudian, jika bagi Hafiz current goods adalah given goods, maka titik optimal dapat terjadi pada titik bottom B. Jika bagi Hafiz current dan future goods adalah normal goods, maka titik optimal yang terjadi saat mengkonsumsi lebih banyak current good dan lebih banyak future good, misalnya pada titik O. Sekarang, anggaplah titik optimal baru terjadi pada titik O, yaitu 1100,1500. Dengan demikian, kita dapat menggambar kurva permintaan yang baru. Karena rasio PT atau PO tetap 1,25, maka yang terjadi adalah pergeseran kurva permintaan ke kanan sampai melalui titik optimal baru. Yang kedua adalah perubahan dalam future income. Contohnya, endowment point Mutia sebesar 1000 kg jagung saat ini dan 1000 kg jagung di tahun depan. Secara grafis, ini akan digrafikan oleh titik Y 1000,1000. Kemudian, satu-satunya pedagang jagung di daerah itu adalah Bari. Berdasarkan pengalamannya berdagang jagung, Bari menawarkan jagung kepada Mutia dengan rasio PT atau PO sama dengan 1,25. Dan dengan rasio inilah dapat digambarkan budget line Mutia, yaitu terjadi pada titik O, yaitu 1100,875, yaitu pola konsumsi optimal baginya adalah mengkonsumsi 1100 kg jagung di tahun ini dan mengkonsumsi 875 kg jagung di tahun depan. Kemudian, katakanlah Mutia dijanjikan oleh ayahnya mendapatkan hadiah ulang tahun pada tahun depan sebesar 500 kg jagung. Artinya, future income menjadi 1.500 kg, yaitu penambahan dari 1.000 dengan 500 kg tersebut. Secara grafis, kenaikan future income ini akibat hadiah ulang tahun adalah mengubah endowment point Mutia dari titik Y 1000,1000 menjadi titik Y aksen 1000,1500 dengan rasio PT atau PO sama dengan 1,25. Maka, kita dapat menggambarkan budget line baru dengan menggeser budget line lama ke kanan sampai melalui endowment point baru, yang dapat kita lihat dalam grafik pada slide berikut ini. Berikut merupakan tabel dan juga grafik dampak perubahan endowment point yang terjadi akibat kenaikan future income.
Jika terdapat pertanyaan di manakah titik optimal baru, maka jawabannya adalah wallahu alam. Karena titik optimal terjadi ketika budget line bersinggungan dengan utility function, yang padahal kita belum pernah menggambarkan grafik utility functionnya tersebut. Sekarang anggap saja bahwa titik optimal baru terjadi pada titik O, yaitu 1300 dan 1125. Dengan demikian, kita dapat menggambarkan kurva permintaan yang baru. Karena rasio PT atau PO tetap 1,25, maka yang terjadi adalah pergeseran kurva permintaan ke kanan sampai melalui titik optimal yang baru. Yang bisa teman-teman lihat dalam slide ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valencia Ningrum, NIM 109 sebagai pemateri ketiga atau pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang present value versus profitability. Present value versus profitability terbagi menjadi 4 skenario. Yang pertama yaitu skenario self-financing. Sebagai contoh, Rizky akan menjual kedua mobil BMW yang berwarna merah dan hijau, dan Reza setuju untuk membeli mobil yang merah dengan pola pembayaran sebagai berikut yang tercantum pada PPT, yaitu untuk tahun ke-1 dengan jumlah uang 0, dan tahun kedua dengan jumlah uang 0, dan tahun ketiga dengan jumlah uang 4. Sedangkan Mikael setuju untuk membeli mobil yang hijau dengan pola pembayaran sebagai berikut. Untuk yang tahun pertama itu 0, tahun kedua 2, dan tahun ketiga 1. Selanjutnya, kemudian kedua mobil tersebut dibeli seharga 100 juta dengan uang miliknya sendiri atau self-financing. Adanya perbedaan pola pembayaran tersebut mendorong Rizky menghitung berapa return yang diperolehnya berdasarkan economic value of time. Untuk itu, berdasarkan pengalaman berdagang, Rizky mempertimbangkan profit atau sales dan sales turnover. Untuk dapat membandingkan profit rate dari pola pembayaran yang berbeda, maka Rizky harus mengkonversi jumlah pembayaran yang diterimanya pada waktu yang berlainan menjadi satu satuan atau unit of account yang sama, yaitu profit rate dalam satuan PO. Untuk itu, misalnya Rizky menggunakan kriteria bahwa jumlah pembayaran yang telah mempertimbangkan economic value of time sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan ketika membeli. Untuk menghitung profit rate per tahun, yaitu menggunakan rumus C sama dengan RT plus 1 per 1 plus PR plus RT plus 2 per 1 plus PR pangkat 2 plus bla 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 sampai RT plus N per 1 plus PR pangkat N. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus ini, Rizky dapat menghitung profit rate penjualan mobilnya yang merah sebagai berikut. 1 sama dengan 0 plus 0 per 1 plus PR ditambah 4 per 1 plus PR pangkat 2. Secara matematis, persamaan ini dapat dipecahkan di mana 1 plus PR pangkat 2 sama dengan 4 dan PR sama dengan 1. Profit rate penjualan mobilnya yang hijau adalah sebagai berikut. 1 sama dengan 0 tambah 2 per 1 plus PR ditambah 1 per 1 min PR pangkat 2. Dengan mengalihkan kedua sisi persamaan dengan 1 plus PR pangkat 2, maka didapat 1 plus PR pangkat 2 sama dengan 1 plus 2 PR plus PR pangkat 2 sama dengan 2 plus 2 PR plus 1. Selanjutnya, kurangi 1 plus 2 PR dari kedua sisi, maka dapat PR pangkat 2 sama dengan 2 atau PR sama dengan 1,414. Didapat dengan tabel sebagai berikut, yaitu mobil warna merah dengan harga beli 1, pembayaran tahun pertama 0, pembayaran tahun kedua 0, pembayaran tahun ketiga 4. Profit rate 1. Mobil warna hijau dengan harga beli 1, pembayaran tahun pertama 0, pembayaran tahun kedua 2, pembayaran tahun ketiga 1 dengan profit rate 1,414. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan
bahwa pola pembayaran mobil merah memberikan profit rate yang lebih kecil dibandingkan dengan pola pembayaran mobil hijau. Tetapi, Mikael hanya akan membeli satu mobil, yaitu yang berwarna hijau. Sedangkan Reza mau membeli mobil warna merah dengan pola pembayaran yang menghasilkan profit rate 1,0. Berikut tabel pilihan jual mobil yang tercantum pada PPT. Untuk pilihan jual mobil yang pertama yaitu hijau dan merah kepada Mikael dengan profit rate 1,414 ditambah 1,414 sama dengan 2,828 dengan keterangan unattainable. Untuk pilihan jual mobil yang kedua yaitu hijau kepada Mikael, merah kepada Reza dengan profit rate 1,414 tambah 1,0 sama dengan 2,414 dengan keterangan attainable. Untuk pilihan jual mobil yang ketiga yaitu hijau kepada Mikael dengan profit rate 1,414 keterangan attainable, dan pilihan jual mobil keempat merah kepada Reza dengan profit rate 1,0 keterangan attainable. Untuk memaksimalkan profit rate-nya, Rizky memilih pilihan kedua sebagai risk-based solution yang dapat dicapai atau attainable, sedangkan pilihan pertama meskipun mempunyai profit rate yang lebih tinggi bukan. Untuk yang kedua yaitu skenario 2 atau hard financing. Dalam skenario 2 ini, satu-satunya asumsi yang berbeda adalah pembelian kedua mobil sebesar 1 juta oleh Rizky dibiayai dengan dana pinjaman khas sesuai fikih. Rizky tidak memberikan return atau nihil dan hanya membayar pokok pinjaman saja. Dengan tabel sebagai berikut yaitu untuk mobil warna merah dengan harga beli 1, pembayaran tahun pertama 0, pembayaran tahun kedua 0, pembayaran tahun ketiga 4 dengan profit rate 1, PV card 3. Untuk mobil yang warna hijau dengan harga beli 1, pembayaran tahun pertama 0, pembayaran tahun kedua 2, pembayaran tahun ketiga 1 dengan profit rate 1,414 didapat PV card sebesar 2. Untuk menghitung present value card yang diterimanya menggunakan rumus PVT sama dengan min C plus RT plus RT plus 1 tambah per 1 plus R ditambah RT plus 2 per 1 plus R pangkat 2 sampai N. Maka PV card bila digunakan untuk membeli mobil warna merah dan menjualnya kepada Reza, maka didapat dengan perhitungan PV sama dengan min 1 tambah 0 tambah 0 per 1 ditambah 4 per 1 sama dengan 3. Sedangkan PV card bila digunakan untuk membeli mobil warna hijau dan menjualnya kepada Mikael, didapat perhitungan PV sama dengan min 1 plus 0 plus 2 per 1 plus 1 per 1 sama dengan 2. Untuk selanjutnya, tabel pilihan jual mobil dengan yang pertama yaitu merah dan hijau kepada Reza, PV card 3 plus 3 sama dengan 6, keterangan unattainable. Kedua, merah kepada Reza, hijau kepada Mikael, PV card 3 plus 2 sama dengan 5, keterangan attainable. 3, merah kepada Reza, PV card 3, keterangan attainable. Dan jual mobil yang keempat yaitu hijau kepada Mikael, PV card 2 dan keterangan attainable. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dicapai atau attainable risk-based solution bagi Rizky adalah pilihan kedua, sedangkan pilihan yang pertama tidak dapat dicapai atau unattainable. Untuk skenario yang ketiga yaitu supplier financing. Dalam skenario 3 ini, satu-satunya asumsi yang berbeda adalah pembelian kedua mobil sebesar 1 juta oleh Rizky dibiayai oleh pemilik awal mobil tersebut dengan cara pembayaran cicilan tepatnya 3 kali dengan menetapkan profit rate 100% atau R sama dengan 1 setiap tahunnya, yang bagi Rizky berarti harus membayar return 100%. Oleh karena itu, present value supplier financing bila digunakan untuk membeli mobil merah secara cicilan kemudian menjualnya kepada Reza, yaitu dengan rumus PV sama dengan min 1 plus 0 plus 0 per 2 plus 4 per 4 sama dengan 2. Kan PV supplier financing bila digunakan untuk membeli mobil warna hijau secara cicilan dan menjualnya kepada Mikael adalah PV sama dengan min 1 tambah 0 tambah 2 per 2 tambah 1 per 4 sama dengan 0,25. Maka dapat dihasilkan tabel sebagai berikut. Untuk mobil yang warna merah dengan harga beli 1, pembayaran
pembayaran tahun pertama 0, pembayaran tahun kedua 0, pembayaran tahun ketiga 4, dengan profit rate 1, PV supplier financing 0. Yang kedua yaitu mobil warna hijau dengan harga beli 1, pembayaran tahun pertama 0, pembayaran tahun kedua 2, pembayaran tahun ketiga 1, dengan profit rate 1,414, dihasilkan PV supplier financing 0,25. Dari tabel tersebut jelas terlihat bahwa supplier financing yang didapat oleh Rizky lebih menguntungkan bila menggunakan untuk membeli mobil warna hijau dan menjualnya kepada Mikael. Selanjutnya, bila usaha jual beli mobil Rizky dibiayai dengan supplier financing, di mana R sama dengan 0, maka yang lebih baik adalah pola pembayaran yang lebih tinggi, kecil nominalnya namun jadwal pembayaran lebih cepat. Dengan tabel tiang jual mobil yaitu yang pertama hijau dan merah kepada Mikael dengan PV card 0,25 plus 0,25 sama dengan 0,5, keterangan unattainable. Kedua, hijau kepada Mikael dan merah kepada Riza, PV card 0,25 plus 0 sama dengan 0,25, keterangan attainable. Yang ketiga, hijau kepada Mikael, PV card 0,25, keterangan attainable. Dan yang keempat, pilihan jual mobil merah kepada Reza, PV card 0, keterangan attainable. Maka dapat disimpulkan bahwa mobil merah kepada Reza menghasilkan PV nihil. Bila pertimbangan Rizky adalah PV saja, maka pilihan terbaik yang dapat dicapai adalah pilihan ketiga, yaitu meminimalkan upaya untuk mendapatkan PV yang sama. PV sama dengan 0,25. Untuk yang keempat yaitu skenario interest based financing. Dalam skenario 4 ini ada dua asumsi yang berbeda. Pertama, Rizky membiayai usahanya dengan kredit berbasis bunga. Yang kedua, Rizky menjual kedua mobilnya dengan kredit berbasis bunga pula. Mengetahui kemampuan mencicil dan perbedaan pola pembayaran Reza dan Mikael, Rizky berupaya mencari kreditor yang menawarkan tingkat bunga yang dijangkaunya. Menyadari bahwa kreditor tidak mau tahu adanya perbedaan pola pembayaran tersebut, maka Rizky menghitung profit rata-rata dengan cara menyamakan PV mobil merah dengan PV mobil hijau. Dengan perhitungan PV merah sama dengan PV hijau, 0 min 1 tambah 0 per 1 plus R tambah 4 per 1 plus R pangkat 2 sama dengan 0 min 1 tambah 2 per 1 plus R tambah 1 per 1 plus R pangkat 2. 4 sama dengan 2, 1 plus R plus 1, 4 sama dengan 2 plus 2R plus 1, R sama dengan 0,5. Jika kreditor menawarkan bunga di atas 50%, misalnya 100%, maka pilihan Rizky yaitu yang pertama, mobil hijau ke Mikael, mobil merah ke Mikael, PV 0,25 tambah 0,25 sama dengan 0,5, keterangan unitateable. Yang kedua, mobil hijau ke Mikael dan dipinjamkan ke pasar dengan pola pembayaran sama dengan Mikael, PV 0,25 tambah 0,25 sama dengan 0,5, keterangan attainable. Yang ketiga, mobil hijau ke Mikael dan mobil merah ke Riza, PV 0,25 tambah 0 sama dengan 0,25, keterangan attainable. Mobil hijau ke Mikael, PV 0,25, keterangan attainable. Yang kelima, mobil merah ke Reza, PV 0, keterangan attainable.